Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba mengilustrasikan mengenai ledakan hebat yang menghancurkan sebuah gudang dan pada saat itu menewaskan para pekerja yang ada di dalamnya. Pagi itu, di tanggal 25 Oktober 2017, Mumun kala itu menyambut hari kerja dengan bahagia. Ini adalah hari pertama ia bekerja. Setelah pagi itu ia datang melamar. Tanpa diduga, meskipun ia melamar tanpa surat ataupun berkas, rupanya dirinya langsung diterima untuk bekerja di tempat tersebut. Mumun sendiri sebelumnya sama sekali belum pernah masuk ke gudang tersebut, dikarenakan area itu dikelilingi oleh pagar yang sangat tinggi. Dan ketika ia masuk, pemandangan yang pertama terlihat adalah deretan mesin dan juga meja kerja. Terlihat akses mobilitas antar pekerja sangat sempit di antara celah meja dan juga mesin. Mereka sepertinya memanfaatkan semua ruang agar optimal digunakan untuk bekerja. Namun meskipun begitu, pagi itu ketika ia masuk, suasananya sangat tenang, sangat hening, yang membuatnya berpikir bahwa ia akan betah untuk bekerja di tempat tersebut. Ketika ia diarahkan untuk bekerja, ternyata rekan-rekan kerjanya banyak sekali yang masih muda. Bahkan sebagian di antaranya merupakan anak-anak. Mumun juga mengatakan, teman kerja satu meja dengannya adalah anak lulusan SD. Hal yang awalnya cukup membuat dirinya heran, meskipun banyak juga para pekerja yang sudah dewasa. Jumlah mereka semua diperkirakan ada sekitar 100 orang. Namun itu hanyalah taksiran. Mumun sendiri tidak benar-benar menghitungnya. Pagi itu juga Mumun langsung memulai untuk bekerja. Semua masih terlihat normal saat itu, dan suasana pun masih sangat tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika siang hari di sekitar jam 1, satu persatu mesin akhirnya mulai beroperasi. Selain suara deru mesin yang sangat keras, udara dalam gudang di saat itu berubah menjadi sangat panas. Disinilah Mumun mulai merasakan sakit kepala dan juga pusing. Dan hanya bertahan sampai dengan jam 3 sore, ia sudah tidak kuat lagi untuk bekerja, dan pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Keputusan Mumun untuk mengundurkan diri mungkin pada saat itu adalah hal yang sangat tepat dan sebenarnya patut disyukuri. Seandainya di saat itu ia tidak mengundurkan diri, maka kemungkinan ia akan menyaksikan atau bahkan menjadi korban dari ledakan hebat yang terjadi di gudang tersebut. Ledakan itu terjadi tepat sehari setelah ia keluar. Kamis, di tanggal 26 Oktober 2017, Agus yang merupakan salah satu saksi mengatakan bahwa di saat itu dirinya hanya berjarak 10 meter dari lokasi kejadian. Jarak yang bisa dibilang sangatlah dekat. Agus yang bertugas sebagai supir truk di saat itu sedang bersantai dengan beberapa orang brimob. Mereka bersantai tepat di depan gerbang gudang itu. Kondisi gerbang di saat itu dikatakan dalam posisi yang terbuka. Dan tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang sangat keras. Saking kerasnya bunyi ledakan itu, sampai-sampai mereka mengira itu adalah sebuah ledakan bom. Para anggota brimob dengan refleks, mereka langsung tiarap menyelamatkan diri. Api berkobar dan asap hitam mengepul di gudang tersebut. Terjadi beberapa ledakan susulan, namun ledakan itu jauh lebih kecil. Dan pemandangan yang mereka lihat setelahnya sangatlah mengerikan. Sebagian orang keluar dari gerbang, di mana mereka berlari dan berteriak dalam kondisi tubuh yang terbakar. Ada juga seorang ibu-ibu yang pakaiannya sudah hampir habis terbakar. Kala itu seorang anggota brimob langsung menyelamatkan ibu itu. Sementara Agus, di saat itu ia masih dalam kondisi yang shock dan masih terpaku dengan pemandangan itu. Anggota brimob yang lain, yaitu Armansyah, baru saja selesai apel pagi dan rencananya mereka akan melakukan patroli. Namun perhatian mereka kemudian teralihkan dengan suara gemuruh yang sangat keras. Setelah mengetahui bahwa ledakan itu berasal dari gudang petasan dan masih banyak orang yang berada di dalamnya, Armansyah dan kawan-kawan langsung bergerak menolong mereka. Para korban yang terjebak di dalam di saat itu sudah tidak bisa lagi keluar. Gerbang memang dalam kondisi yang terbuka, namun jalan keluar itu terhalang oleh api yang sangat besar. Sementara area itu juga dikelilingi oleh pagar tembok. Dan mau tidak mau mereka harus menjebol dinding untuk mengeluarkan para korban yang masih selamat. Namun perlu admin informasikan
beberapa sumber menyebut bahwa gerbang gudang dalam kondisi yang terkunci. Namun Wakapolda Metro Jaya mengatakan bahwa gerbang itu tidak terkunci. Hal itu berdasarkan saksi dari Brimob dan BKO Kalimantan Barat yang saat itu ada di lokasi. Kita lanjutkan ke peristiwa ledakan. Armansyah dan kawan-kawan, mereka kemudian mencoba untuk memutari pagar itu, mencari dinding yang bisa dijebol sebagai jalan evakuasi. Waktu semakin mendesak, mereka langsung memilih tempat yang sekiranya bisa dijebol, dan warga di saat itu juga ikut membantu. Sebagian dari mereka memberikan alat yang sekiranya bisa digunakan untuk menjebol dinding. Namun ketika mereka berusaha menjebol pagar itu, korban di dalam gudang berteriak, "Jangan jebol di situ! Di situ gudang diesel! Di situ gudang diesel!" Rupanya, dinding itu terhalang oleh mesin-mesin yang ada di dalam. Mereka kemudian berpindah ke tempat lain. Namun baru saja akan memilih, terlihat ada percikan api yang keluar. Dan benar saja, tak lama setelahnya kemudian terjadi sebuah ledakan. Rupanya di balik dinding itu juga ada sebuah tumpukan karbit. Masih tak menyerah, mereka mencoba menjebol dinding bagian belakang. Dan kali ini upaya mereka berhasil. Begitu tembok berhasil dijebol, para pekerja langsung berhamburan keluar. Kebanyakan dari mereka yang keluar adalah ibu-ibu. Bantuan di saat itu juga sudah mulai berdatangan, termasuk dari pemadam kebakaran. Hairul, salah satu petugas pemadam kebakaran, mengatakan bahwa pemadaman hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Namun proses yang jauh lebih panjang adalah evakuasi para korban. Banyak korban yang terjebak di area belakang. Sebagian dari mereka sudah pasrah dan hanya bersandar di sebuah tembok. Sebagian lainnya juga dalam kondisi yang sangat lemas. Situasi semakin terasa mencekam di saat mereka mulai menelusuri satu persatu korban yang sudah hangus terpanggang. Asap masih tebal di dalam gudang, bahkan cahaya senter tidak banyak membantu. Mereka juga harus berjalan perlahan. Pasalnya, jenazah korban di saat itu bergelimpangan di atas lantai. Sebagian tubuh ada yang sudah menjadi abu, kebanyakan hanya menyisakan sebagian daging kering. Kalaupun ada tubuh yang masih utuh, mereka sangat susah untuk dikenali. Sempat juga ia menemukan jenazah yang diperkirakan itu merupakan anak kecil. Ia hanya mengira-ngira dari ukuran tulangnya saja. Seorang warga mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah anak seorang mandor yang di saat itu sedang bermain di lokasi kejadian. Melihat keadaan para korban, membuat Hairul menjadi tidak bisa makan selama beberapa hari. Ia masih merasa mual jika mengingat proses evakuasi. Total korban yang tewas akibat ledakan berjumlah 48 orang. Sementara 43 lainnya mengalami luka bakar. Jika dilihat dari jumlah korban, angka ini merupakan yang terbesar di dunia. Setelah sebelumnya ledakan gudang petasan di Meksiko menewaskan sekitar 42 orang. Polisi menduga bahwa kebakaran dipicu oleh percikan api dari Subarna, yaitu seorang karyawan yang di saat itu melakukan pengelasan dan lokasinya sangat dekat dengan tumpukan bahan kembang api. Tersangka lain yang juga ditahan adalah Andri Hartanto dan juga Indra Liono. Mereka merupakan direktur operasional dan juga pemilik perusahaan. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari indikasi longgar pengawasan, yaitu tata cara penyimpanan bahan yang sangat serampangan, syarat teknis jalur evakuasi yang juga dinilai tidak memenuhi standar, serta pelanggaran undang-undang tenaga kerja, di mana banyak anak-anak di bawah umur yang diperkerjakan. Ledakan gudang petasan di Kosambi benar-benar sebuah tragedi yang sangat luar biasa. Di saat itu media asing banyak menyoroti peristiwa ini, mulai dari menyoroti bagaimana kepanikan yang terjadi, hingga bagaimana carut-marut penegakan regulasi tenaga kerja. Banyak hal yang bisa dipetik dari tragedi ini, dan semoga peristiwa seperti ini tidak akan kembali terulang. Itulah kisah dari ledakan gudang petasan di Kosambi. Jika ada informasi yang keliru, silahkan berikan koreksinya dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.